Ya. Yang terakhir saya ingatkan bahwa seorang itu di dalam kehidupan banyak lahan-lahan ketaatan, banyak pintu-pintu ibadah, banyak pintu-pintu ibadah yang bisa dia lakukan. Kalau dia tidak bisa begini, dia begini. Kalau dia tidak terbuka untuknya pintu ketaatan di bab sholat, ada bab puasa, ada bab haji, ada bab sedekah, ada pintu ketaatan yang lain. Ya. Ada pintu ketaatan yang lain. Dan pintu ketaatan yang paling luas cakupannya itu adalah di dalam bab menuntut ilmu. Dalam bidang apa? Menuntut ilmu. Karena itu keutamaan dan manfaat belajar menuntut ilmu, mengkaji ilmu-ilmu agama, dan bagaimana ilmu agama itu menenangkan, membangun jiwa, membentuk jiwa, melindungi, kemudian merekatkan serta menghindarkan seseorang dari kejelekan, itu luar biasa manfaat-manfaatnya di dalam uraian ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, karena itu kaidahnya seperti yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Hudzaifah, riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika terjadi masalah, kata beliau, talzam jama'atal muslimin wa imamahum. Kamu komitmen bersama jemaah kaum muslimin dan imam mereka. Di negeri ini jemaah kaum muslimin adalah kaum muslimin dipimpin oleh kepala negara. Itu jemaah namanya. Iya. Dan imamnya itu adalah kepala negara. Kepala negara. Kepala negara kita siapa? Ya Bapak Presiden, itu kepala negara. Jadi maklum ya, ini nanti ada yang tanya lagi, kok Ustadz tanya sudah jelas kok ditanyakan lagi. Ya memang karena ada sebagian orang tidak jelas. Kalau ditanyakan imam, bukan imam itu yang dia maksud. Imamnya pimpinan kelompok dia. Hah? Imam yang dimaksud, imam nanti, imam besar kaum muslimin. Yang belum balik-balik sampai hari ini. Ya. Jelas ya? Nah, ini tidak benar ya di dalam memahami. Imam itu di dalam sudut syariat, orang masuk di dalam sebuah negeri bertanya siapa pimpinan kamu, semuanya menunjuk ke sana, itu imam. Itu ukuran Imam Ahmad rahimahullah. Jelas ya? Itu imam besar dan tidak boleh berkata ada imam besar. Itu istilah keliru dalam syariat. Imam besar itu kepala negara. Ya, kalau ada yang berkata ada imam besar di Saudi Arabia sana, ya itu dijatuhkan hukum gantung itu atau hukum penggal di Saudi. Hukum mati harusnya. Kenapa? Sebab Nabi yang memberikan ketentuan. Man atakum wa amrukum jami' yuridu ayyashqa asal muslimin fadribu unuqal akhiri minhuma kainan mankan. Kata beliau, siapa yang mendatangi kalian dan perkara kalian sedang bersatu di bawah kepemimpinan seorang pemimpin, orang yang datang ini ingin memecah belah tongkat kaum mukminin, maka penggal kepala orang yang terakhir datang, siapapun dia. Itu hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada tawar-menawar dalam menjaga persatuan dan menjaga kebersamaan. Sebab perpecahan itu akan menimbulkan musibah yang besar di tengah umat. Iya. Musibah yang besar. Jelas ya? Sampai hari ini saja kita masih merasakan pahitnya kejadian tahun 98. Itu gara-gara ada sebagian orang teriak reformasi, ya, dikiranya untuk kebaikan rakyat, ternyata untuk mengenyangkan perutnya saja. Jelas ya? Maka ini orang-orang yang melakukan hal ini sampai hari kiamat, kalau umat ini masih merasakan dari kejelekan apa yang dia lakukan, dia akan menanggung dosanya. Dia akan menanggung dosanya. Itu keluar dari tuntunan namanya, tidak dibenarkan. Iya. Karena itu yang ada apabila terjadi perkara yang kurang menyenangkan adalah bersabar, menasihati dengan cara yang benar, berdoa, kemudian memperbaiki diri. Memperbaiki diri, jangan sibuk mengurus pemimpinnya saja. Selalu cari kambing hitam. Kambing hitamkan diri dulu. Nah, itu cara memperbaiki. Itu uslub dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak merubah keadaan satu kaum sampai kaum ini merubah dirinya sendiri. Dirinya dulu yang dirubah, bukan dikatakan sampai dia merubah pemimpinnya, sampai dia merubah anggota dewannya. Enggak dikatakan seperti itu. Rubah diri sendiri. Coba terapkan kaidahnya. Setiap orang merubah dirinya, pasti di tengah mereka akan lahir pemimpin yang sesuai dengan mereka, yang mencocoki mereka. Jelas ya? Karena memang tabiatnya seperti itu. Yang keluar
dari orang-orang yang zalim, biasanya yang zalim juga. Keluar dari orang yang salih, biasanya orang yang salih juga. Ya, itu kaidah umum disebut dalam Al-Quran. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah sebagian orang zalim memimpin zalim yang lainnya disebabkan karena perbuatan dia sendiri. Jadi kalau menganggap misalnya pemimpinnya zalim, pertama tanya dulu diri kita. Barangkali kita banyak melakukan kezaliman ini. Perbaiki diri, introspeksi diri. Ya. Karena itu ketika masa pemerintahan Hajjaj bin Yusuf, Masya Allah ini ya, Hajjaj bin Yusuf ini pemimpin zalim. Dan hidup di masa banyak ulama di masa itu. Ya, bayangkan ya, Al-Hasan Al-Basri, Said bin Jubair, Ibrahim An-Nakhai. Ini siapa tokoh-tokoh ulama ini yang masyhur di buku-buku hadits, riwayat-riwayatnya. Ya. Ini pemerintah mereka di masa orang-orang solehin. Apa kata Al-Hasan Al-Basri? Hajjaj ini adalah adab siksaan Allah Subhanahu wa taala, dari cobaan Allah. Padamkan dengan cara kalian beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu fikihnya mereka. Ketika datang manusia mengadukan bagaimana perbuatan Hajjaj bin Yusuf kepada Anas bin Malik berkata, "Isbiru hatta talqauni alal haud." Sabarlah kalian sampai kalian menjumpaiku di telaga. Demikian saya dengar dari Nabi kalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Mereka cuma sabar. Setelah itu, siapa yang memerintah menjadi khalifah? Umar bin Abdul Aziz. Iya. Itu buah dari kesabaran. Buah dari kesabaran. Jadi jangan dikira ahli sunnah itu tidak ada konsep. Ini ahli sunnah cara demo-demo tidak pernah muncul. Ya. Jelas ya? Urusan pemilu tidak ikut-ikut. Ya. Urusan pemilu tidak ikut-ikut. Ya, tapi kalau ada urusan yang ingin memecah belah negeri ini, ingin berpisah dari Indonesia, oh enggak. Itu bukan kita tidak ikut-ikut. Kalau pemerintah meminta kita untuk berjihad, ya, maka insya Allah kita akan mengulangi sejarah yang paling depan untuk hal tersebut. Itu sudah pernah kita lakukan di sebagian wilayah yang lain, dilakukan oleh kawan-kawan kita. Itu dengan izin pemerintah, harus dia tahu saja. Jadi itu caranya seperti itu. Itu kaidah di dalam syariat. Ya, kaidah di dalam syariat. Dan seperti itu memang cara mengobati, cara menjaga, bertindak sesuai dengan kaidah syariat, bukan dengan semangat, dengan apa? Dengan mengandalkan perasaan, tapi seorang berpijak di atas ketentuan syariat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya, dan semoga Allah selalu menjaga kita di atas kebaikan, menghindarkan kita semua dari segala kejelekan, menjaga negeri kita ini dari segala hal yang bisa membahayakannya. Dan saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya memberi taufik kepada para pemerintah kita supaya dibimbing kepada jalan yang lurus dan selalu dikuatkan di atas kebenaran, diberi pendamping orang-orang yang baik yang bisa mengarahkannya kepada kebaikan. Dan kita bermohon kepada Allah, siapa yang menghendaki kejelekan untuk negeri ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebinasaannya di belakang makar yang dia lakukan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan dari tanda-tanda kebesarannya di dalam kehancurannya, dalam kehancuran orang yang ingin memecah belah umat Islam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengukuhkan kita di atas ketaatan, membukakan untuk kita pintu-pintu kebaikan, dan selalu membuat kita cinta untuk belajar Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih baik dan lebih mendalam lagi, sebagaimana Allah yang telah memuliakan kita bertemu di tempat yang baik dan mulia ini dalam suasana ketaatan. Saya bermohon kepadanya, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menguatkan kita di atas Islam dan sunnah di kehidupan dunia ini, di sakaratul maut, di alam kubur, dan tatkala kita semua kembali kepadanya. Dan saya bermohon kepada Allah yang mempertemukan kita di tempat ini, semoga kita semua dipertemukan kelak di kemudian hari di surganya yang penuh dengan kenikmatan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi, wallahu taala alam. Dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan, dan saya berterima kasih kepada takmir masjid atas kesempatan yang telah diberikan. Semoga Allah memberikan dan melipat gandakan pahala sebesar-besarnya di dalam hal tersebut. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.